Anggaran dasar pasal 10 ayat 1. Majelis Luhur merupakan lembaga tertinggi yang bersifat kolektif, kolegial dan berpersoalan. Jadi pada dasarnya organisasi sejak dilatih organisasi yang dipimpin secara persaudaraan atau secara kolektif kolegial. Kita paradigma kita menjadi bergeser dari kebiasaan kita memilih figur tunggal, artinya satu orang yang menjadi idola, tetapi dengan dinamika perkembangan pengetahuan dan sebagainya, sehingga kalau kita memakai sistem itu, maka kita akan mengalami kendala dalam regulasi. Dengan semakin canggihnya, semakin banyaknya ilmu pengetahuan, menyebabkan kita semua biasanya hanya bisa menguasai satu atau dua bidang. Desa tadi termasuk dipengaruhi oleh bahasa. Jika kalau kita mencari figur, ya sing pinter mentake, ya sing apik budene, ya pinter organisasine, ya nyumbangin masyarakat luar biasa, itu sangat lebih mudah kita mencari uang yang bisa tak cocok, orang yang pada bukan saja, orang yang memang pintar berorganisasi, orang yang memang melakukan yang baik, dan orang yang pandai dalam bermasyarakat. Sehingga kalau figur yang punya keahlian seperti itu kita kumpulkan, kemudian ada seseorang yang bisa memanage, maka itu merupakan potensi yang luar biasa. Dan itulah yang akan mewarnai atau membuat paradigma baru model keputusan di dunia kita mendatang. Hari ini perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara sekali agar kita semuanya bisa mempersiapkan diri kita dan menyongsong kehidupan yang dilatih, insya Allah. Lalu yang kedua, asal yang kita pakai yang kedua adalah pasal 5 anggaran rumah tangga. Anggaran rumah tangga pasal 5 mengenai pemilihan pengurus. Dalam ayat 1 disebutkan pemilihan ketua umum pengurus pusat dilakukan oleh Majelis Luhur atas usulan putusan dakwah dalam 4 tahun. Pemilihan ketua umum pengurus pusat dilakukan oleh Majelis Luhur atas usul putusan dakwah dalam 4 tahun. Atas dasar pasal-pasal tersebut, maka dengan mempertimbangkan usul dari seluruh putusan cabang
setiap dilatih di seluruh Indonesia, serta mempertimbangkan kesempatan yang terbuka pada saat ini, serta di samping peluang dan hambatan yang ada pada saat ini, maka Majelis Dhuwur Persaudaraan Sejati Tlatih memutuskan yang pertama adalah Ketua Umum Pusat Persaudaraan Sejati Tlatih untuk periode 2016-2021 diputuskan mengangkat saudara Dr. Muhammad Taufik sebagai Ketua Umum. Karena beliau domisilinya di Jakarta, sedangkan aturannya diutamakan yang di Madiun, maka untuk Ketua Harian sekaligus ditunjuk Saudara Dr. Andes Murjoko. Kami pesankan bahwa inilah konsekuensi politik. Inilah Dwi Tunggal kita. Secara garis besar perlu saya sampaikan, alasannya adalah bahwa kita mendapat peluang di tingkat nasional, tapi kita juga mempunyai basis yang kuat di Madiun. Dua-duanya harus diurus dalam waktu yang sebentar. Kami sangat berharap dengan kerjasama Dwi Tunggal ini ke depan, insya Allah bersama akan jaya. Amin. Yang kedua, keputusan yang kedua adalah meminta kepada Ketua Umum terpilih untuk bersama-sama dengan Majelis Dhuwur selambat-lambatnya 30 hari setelah diputuskan diumumkannya pengangkatan Ketua Umum ini, seluruh jajaran kepengurusan Persaudaraan Sejati Tlatih pusat Madiun harus sudah jadi. Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai keputusan Majelis Dhuwur, keputusan pertama dari Majelis Dhuwur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala beri
selalu memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada Bapak Sejati seluruh Indonesia, sehingga semakin guyup, rukun, dan semakin meningkat di dalam bentuk melu mamayu